Siap. Masih semangat? Coba kita tes. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Belum kompak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masih belum kompak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga, amin. Yang kagak jawab salam suaminya nikah lagi sama mama muda. Aduh, kencang banget itu labus. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad arabi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim sayyidil mursalin Muhammadin. Rabbi israh li sadri. Amin. Aminnya Papa. Perasaan diem baik sih. Rabbi israh li sadri. Amin. Yassir li amri. Amin. Wahlul 'uqdatam min lisani. Amin. Yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan fi haditsin ukhra talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kata yang paling indah di awal muqaddimah selain kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang maha suci, serta Zat yang telah memberi kita nikmat dan rizki yang patut kita syukuri. Salawat bertangkaikan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Akni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma fid dini fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Kalau seandainya Pak, kalau kita pengen dapat syafaat daripada Rasulullah, kita harus sering-sering bersolawat kepada Rasulullah. Orang yang solawat kepada baginda Nabi
ia akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya pada malam ini kita duduk di sini meminta kepada Rasulullah, meminta syafaat daripada Rasulullah, bersolawat bersama-sama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah mun ali ya rafi'a sya'ni yang semangat ibu bapak. Salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati dan saya ta'dimi sahibul fadilah wal maqam Dr. Randes Profesor Mr. Al Ustadz Selamat Mas Mister. Kita doain kita doain mudah-mudahan guru kita sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, lancarkan rizkinya. Karena kemarin saya lihat-lihat ini ibu Pak Ustadz Lamet ini rasanya lemas banget. Tahu dong. Kemarin lihatnya lemas banget, nggak tahu pengen nikah lagi atau gimana nih. Kemarin sempet curhat,
Katanya lemes banget. Kenapa emang Pak Ustadz? Nggak tahu. Mau bicara atau ada istrinya, ya katanya susis banget. Aduh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para panitia. Biasanya Pak Ustadz yang paling sibuk itu panitia bener. Belum juga nyiapin caunya, bolunya, kopinya, susunya, berekatnya itu panitia. Makanya kita doain ini panitia sing panjang umur, amin. Amin. Dilancarkan mencari rezekinya, amin. Sebab Pak lain cek beja, lain cek cenah. Sekarang usate lagi sarareset. Tahu sarareset, Bu? Tahu sarareset? Ora. Sarareset itu panting gelap. Itu mah kekeser. Sarareset itu usahanya lagi pada kagak lancar. Yang jualan mie ayam jarang lakunya, yang jualan bakso jarang habisnya, yang jualan ayam potong jarang yang belinya, yang jualan nasi goreng jarang yang ada yang belinya juga. Nah, maka mudah-mudahan dengan datangnya kita ke sini menjadi pintu berkah, rezeki kita makin banyak. Apalagi ya Pak, berkah bisa pergi ke Mekah. Kan nggak tahu yang namanya nasib, betul Bu? Kan ada tuh tukang bubur naik haji, betul? Bisa aja di sini kemarin juga tukang bakso naik tanah suci itu. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat guru kita. Inilah nasib kita, nggak tahu biar kata tukang bakso, biar kata tukang bubur lah. Kalau ke tanah suci makan bisa, betul? Makanya Bu, ini semuanya ibu bapak pengen gak ke tanah suci Pak? Pengen banget apa pengen aja? Namanya pengen ke tanah suci pasti ada doanya, pasti ada jampenya, betul Pak Ustadz? Pengen gak jampenya Bu? Pengen doanya Bu? Kalau kita pengen doanya, yuk kita angkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah mudah-mudahan kita bisa pergi ke tanah suci, amin. Allahumma walma jual imah ya di tanah suci. Ayo, siapa yang mau ke tanah suci jual imah? Pulang tidur di mana kok? Ini bos kami gitu. Lah di jalan tidur. Bisa-bisa baik suka bareng ya. Yang sama-sama kita hormati sekaligus kita muliakan para segenap alimil ulama, para kiai, para duama, para asati dan para asatidah. Begitupun yang sama-sama kita hormati pemerintahan desa setempat, Desa Hegar Mukti, Gerea Hegar Asri, betul? Ini Desa Hegar Mukti, betul Pak? Kita doain mudah-mudahan pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang soleh, dan bisa mengajak kita kepada hal ibadah yang menilai ibadah. Alhamdulillah. Sebab ibu bapak tidak ada lagi yang bisa membimbing kita semua kecuali ulama-ulama kita, kecuali ustadz-ustadz kita terdahulu. Makanya kata usul fikih Pak Ustadz, al aslul qawiyun, yang bagus itu yang dulu. Maka kata Ustadz, kalau ada yang meninggal kita tahlilan, yuk tahlil. Kata Pak Ustadz, kalau malam Jumat kita yasinan, yuk tak yasin. Kata Pak Ustadz, kita istighosahan, yuk istighosah. Kata Pak Ustadz, kalau bulan Rabiul Awal kita ngadain acara Maulid Nabi, yuk kita ngadain acara Maulid Nabi. Nih Pak, ingat Pak, ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah goer mahdoh. Apa ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh adalah ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah goer mahdoh adalah ibadah seperti kita saat ini. Pak, Maulid Nabi berkahnya banyak banget. Semua orang lain bisa merasakan. Yang jualan beras laku sama jualan berasnya diborong sama panitia Maulid, betul? Yang jualan minyak laku sama jualan minyaknya borong sama panitia Maulid, betul? Yang jualan tempe, tahu, oncom, tahu cok diborong sama panitia Maulid tuh. Alhamdulillah.
Apalagi yang jualan ayam mah Pak Ustadz pasti laku, bener. Betul. Karena yang namanya panitia gak mau ngecewain jamaah, gak mau ngecewain yang namanya mobile. Pasti ada nih Pak Ustadz, saking berkahnya ini maulid, kedengar sama tukang tahu bulat. Biasa tukang tahu bulat ini lagamnya biasa aja kalau dagang. Tahu bulat digoreng dadakan, anget-anget 500-an. Itu kalau bulan biasa lah, bulan maulid ini diganti pakai lagam sholawatan. Pengen denger nggak? Pengen ngedenger nggak? Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget. Yuk semuanya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget. Tuh berkahnya bulan maulid. Nah, memang Pak ngadain acara maulid Nabi nggak cukup nyiapinnya sejam 2 jam, betul. Sehari 2 hari pasti ada perencanaan. Ditambah juga pasti pakai dana. Karena kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maqamadin ila bilma, tidak akan terselenggara suatu acara tanpa dana. Beli ayam pakai dana, beli beras pakai dana, beli jeruk pakai dana, beli semangka pakai dana, beli rokok pakai dana, semuanya pakai dana. Makanya alhamdulillah kita di sini berkumpul dalam acara Maulid Nabi. Alhamdulillah. Begitupun tidak lupa yang saya hormati Ansor Banser yang hadir setiap hari ini ya. Kita doain mudah-mudahan sahabat Ansor Banser marhaban ya. Selamat datang juga Pak Ustadz ya. Mohon maaf ini ngeganggu dulu ini. Kita mau stand up doang ini mah. Gimana Beng? Acara Maulid Nabi kalau nggak ketawa-ketawa nggak seru Pak Ustadz. Betul nggak? Betul, harus ketawa-ketawa. Pujung mah di imah teh para rusing Pak. Yang penting kan ngaji. Alhamdulillah. Yang saya hormati sahabat Ansor yang benar-benar sigap, kita doain mudah-mudahan sahabat Ansor sehat walafiat. Amin. Dan begitu pun tidak lupa kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemudi, tokoh bangunan, tokoh elektronik, tokoh tembaga, tokoh baja, tokoh batu bata, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang tidak sebutkan kita satu persatu. Dan tidak lupa kepada bapak-bapak anugeraya, ibu-ibu yang lucu, imut kayak kue bolu, tapi kerjaannya nggak jauh dari nyatu. Kan gitu Pak. Ibu-ibu mah datang ke pengajian ngumpul paling banyak, tapi makanan habis. Yang ketawa paling kenceng mah ngaku bantu. Jujur banget, alhamdulillah. Ini yang hadir gimana kabarnya, sehat? Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana kantong sehat? Ini kalau saya lihat-lihat, oh subhanallah yang hadir. Iya. Itu ada yang pakai tiung warna koneng. Lihat mana? Ada yang pakai tiung warna berum tuh di ujung. Ada yang pakai tiung warna hijau. Percis kayak agar Pak. Tapi mau koneng mau hijau mau berum, yang penting kita semuanya di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, acara yang amat luar biasa ini kita masih bisa hadir. Ini tandanya kita semua ingin dapat berkah, ingin dapat rahmatnya Allah subhanahu. Apalagi ini yang datang banyak banget. Ini perkiraan ada nyampe 5.000 ini. Ada. Aduh, alhamdulillah ini. Apalagi ini ibu-ibu Pak. Ibu-ibu ini banyak banget ini. Saya tahu ibu-ibu kalau ada acara pengajian paling banyak. Tasnya juga paling gede. Tuh, tahu dong. Kan ibu-ibu gitu, ada salah
Masan asupi. Ada jeruk, masan asupi. Ada semangka, masan asupi. Ya gitu ibu-ibu mah. Ada semangka yang kalian keinjak sama anak masih dimasukin ke buaya. Ya Allah, itu ibu-ibu. Itu buat siapa bu? Buat siapa pak? Buat anaknya, betul bu? Lah bapak-bapak coba gini, ya Allah. Makanya kita harus sayang sama ibu-ibu. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Masya Allah. Alhamdulillah. Yuk, biar kelihatan kompaknya lagi, saya mau nanya, jawab bareng-bareng yang semangat. Ini acara malam ke-11 ya Pak Ustadz. Malam ke-11 di Gang RT Kecamatan Kabupaten Provinsi Negara. Alhamdulillah. Yang punya tangan diangkat kedua belah tangannya, bilang amin amin. Semoga dengan berkahnya bulan Maulid Nabi ini umur kita dipanjangkan oleh Allah. Amin. Allah jadikan umur kita untuk lebih taat kepada Allah. Amin. Allah jadikan jembar rezeki kita untuk lebih taat kepada Allah. Amin. Allah jadikan anak cucu kita untuk lebih taat kepada Allah. Amin. Allah jadikan kita pecinta-pecinta ahli ibadah. Amin. Dan mudah-mudahan akhir hayat mati dalam husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu pun kita doakan yang lagi kerja kulalang guling cari usaha, mudah-mudahan perjuangannya membuahkan surga. Amin. Yang jadi tukang kurir, tukang parkir maupun tukang jaga kasir, mudah-mudahan rizkinya mengalir. Amin. Doakan juga yang cari ilmu, bolak-balik cari calon menantu, mudah-mudahan Allah bantu. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Kita mah Pak, ini jam berapa ini? Jam berapa Pak? Jam 9. Pokoknya kita malas tuh jam 11 nyatu. Ngerti nyatu Pak Ustadz? Mangan jam 11 pokoknya harus mangan. Madang, nah itu madang. Iya, bodoh amat pokoknya. Saya ini tilik ibu, saya tengah-tengah ini acara Maulid Arba'in ya Pak ya. Berapa Pak Ustadz? Berapa hari ini acara Maulid Arba'in? 40 hari full. Ini menandakan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena yang syariatnya yang mengundang kita ke sini adalah panitia, tapi hakikatnya yang mengundang kita ke sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang hadir pada malam ini adalah tamu-tamunya baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mengadakan acara Maulid Nabi di masjid, di musola, di lapangan, di setiap gang, ini menandakan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena alasannya lil mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya saya mau nanya Pak, cinta enggak sama Rasulullah? Cinta enggak Pak? Yang paling kencang, harus paling kencang, kita cinta enggak sama Nabi? Kenapa kita cinta sama Rasulullah? Padahal kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah, betul Pak? Padahal kita belum pernah menatap baginda Nabi Muhammad. Boro-boro menatap ngimpi juga belum pernah, betul? Yang ada ngimpi kita mah di udak-udak gue itu lagi hutang. Ya Allah, itu nagih-nagih hutang nyampe ke mimpi lagi. Ada yang suka lagi hutang ke mimpi? Ada baik sih. Banyak. Kira-kira banyak hutangnya di sini. Padahal kita belum pernah ketemu sama Rasulullah, tapi kita cinta sama Rasulullah. Tuh, kenapa kita cinta sama Rasulullah? Karena Rasulullah pun cinta kepada kita. Mana buktinya? Dijelaskan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwasannya Rasulullah sangat cinta kepada kita. Rasulullah tidak akan masuk ke surga kecuali seluruh umatnya masuk ke surga. Tuh, subhan. Jadi kalau seandainya Mas Dirman belum masuk surga nih, mana Mas Dirman? Mas Dirman belum masuk surga Bu, Rasulullah nunggu dulu. Kan beda zaman sekarang mah, apalagi ABG banyak yang PHP. Waduh, tahu PHP Pak? Pemberi harapan palsu. Tapi Rasulullah tidak seperti itu, menunggu umatnya masuk surga dulu, barulah Rasulullah selap masuk surga. Tuh kecintaan Rasulullah. Makanya walaupun kita belum pernah
bertemu dengan Rasulullah, belum pernah bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad, yakin, seyakin-yakinnya kita akan masuk ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya cinta, Pak, mohon maaf, cinta itu bukan dari mata, tapi cinta itu ada di dalam jiwa. Cinta itu bukan ada di mata, tapi cinta itu ada di dalam jiwa. Cinta bukan hanya di mata. Yang kencang atau yang kencang? Ini kelihatan boyband semua ini. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar berbedaan terlihat antara kita. Ku harap udah tuh Pak nyanyi wae dekon saya suka nih Pak. Semua histori cinta kita itu pasti semuanya mulai dari pandangan. Bapak cinta sama ibu dimulai dari pandangan. Ibu cinta sama bapak dimulai dari pandangan. Semuanya cinta mulai dari pandangan. Tapi satu kisah cinta kita tidak mulai dari pandangan, kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau telah mencintai kita sebelum kita lahir ke dunia ini. Masya Allah, Masya Allah. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Makanya kita jangan pernah berhenti untuk mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya merupakan kemuliaan, merupakan keuntungan, bahkan miliaran keuntungan kita bisa jadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Di mana keuntungannya kembar? Satu, kita di umatnya baginda Nabi yakin dijamin bakal masuk ke surga semua. Insya Allah. Kecuali emak-emak, ada emak-emak di sini. Mana emak-emak? Mama gak bakal masuk surga. Di surga mah gak ada nenek-nenek. Tak usum nenek-nenek mah. Pak Ustadz gak doyan nenek. Kena terus. Faja'alnamunna abkara. Kata Allah, kami jadikan wanita-wanita yang masuk surga itu perawan semua. Di surga mah gak ada nenek-nenek, berarti nenek-nenek gak masuk surga. Tuh yang bilang anaknya, Bu. Di surga mah gak ada nenek-nenek, kata Nabi juga. Teusum nenek-nenek, tapi wanita yang turut berbakti kepada suaminya, selalu membahagiakan suaminya, maka Allah akan jadikan perawan dan masuk ke surga insya Allah. Makanya nih poin yang terpenting buat pengajian bulan Maulid Nabi ini, wanita, ibu-ibu harus banyaklah. Kenapa kembar? Sebab kalau kita mengingat sebuah sejarah bahwa atas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita ini dimuliakan. Betul Pak Ustaz? Sayyidina Umar bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa yang harus saya muliakan? Apa jawab Rasul? Ummuka.
Siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Siapa lagi ya Rasul? Abuka. Ibu-ibu berapa? 3. Bapak-bapak? 1. Tuh berarti saking mulianya seorang ibu, seorang wanita. Makanya nih kita nih Pak selaku bapak-bapak harus banyak nyenengin istri. Saya mau nanya Bu, ini bapak-bapak banyak nyenengin apa banyak nyakitin? Ayo jujur. Yang jujur Bu, jangan takut-takut ada saya Bu. Banyak nyakitin, banyak nyenengin. Banyak subhanallah, suami yang soleh. Ya iyalah harus seneng orang apa istri. Begitupun istri harus banyak nyenengin suami harus banyak nyenengin apalagi ini banyak bocah dek harus banyak nyenengin ibu. Kenapa harus banyak nyenengin ibu? Namanya wanita, doanya keramat, betul? Kayak gang ini keramat, masya Allah banget. Doanya keramat banget. Kalau kata bahasa Sunda apa? Saceduh metu saucap nyata, yakin doanya seorang ibu bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama mengatakan doaul walid diwaladihi ka doail anbiya imatihi. Doanya orang tua kepada anaknya lil ibarat doanya Nabi kepada umatnya yang yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh subhanallah. Makanya kita harus nurut sama orang tua, harus ngebahagiain namanya orang tua. Karena survei membuktikan orang-orang sukses di luar sana karena ada terlibat doanya orang tua. Kita minta restu dan ridhonya orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Maka kita bahagiain yang namanya orang tua Pak. Jangan sampai orang tua kita meneteskan air mata karena tingkah dan perilaku kita. Na'udzu. Pak, kalau kita flashback, tahu flashback Pak? Nah, flashback tahu Pak? Melihat ke belakang. Kalau kita melihat ke belakang Pak, begitu hebatnya perjuangan orang tua kita. Apalagi ini perjuangan seorang ibu, Masya Allah. Ketika mengandung 9 bulan, ketika terus melahirkan wahnan ala wahnin, derita dan serita, pilihannya cuma 2 antara hidup. Apalagi ini yang dibrojolinnya seorang bayi kembar, ketika brojol tapi apa Bu yang dikatain mulut ibu kita ini Pak Ustadz? Alhamdulillah anak gua selamat. Gak ada ibu kayak ini gara-gara anak sialan nyusahin gua bangun kan gak ada betul Pak Ustadz. Tapi ini timang-timang disayang-sayang anak raja biar kata bapaknya tukang ojek gak mungkin emaknya nimang-nimang tukang ojek anak raja ojek gak ada rajanya. Baso. Maka senanginlah orang tua kita, bahagiainlah orang tua kita, senengin orang tua kita. Karena ulama mengatakan inna fatahallah ubabani min abwabil jannah. Orang yang membahagiakan orang tuanya kecuali Allah akan masukkan ke dalam surga insya Allah. Makanya nih kita harus banyak nyenengin orang tua kita. Harus sering kita ngebahagiain orang tua Orang tua nyuruh kerja, kita harus benar-benar kerja. Orang tua nyuruh ngaji, datang ke majelis ilmu, kudu datang ke pengaji. Karena kita pengen tahu syarat sahnya sholat, batalnya sholat, syarat sahnya wudu, batalnya wudu, rukun sholat, rukun itu ada di majelis ilmu. Kalau seandainya kita enggak ngaji kan ibadah kita sia-sia, enggak ada harganya. Betul Pak Ustadz? Betul enggak? Karena fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu sing sahajal ma. Ngomong emaknya yang bareng apa? Ini ada emak-emak. Sing sahajal ma
ibadah tanpa ilmunya, maka ibadahnya kagak diterima ku Gusti Allah, ku Gusti Allah. Bener turuk tuk 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 cer. Ini semangat banget cernya. Kita salawatan dulu siap? Biar lebih semangat, biar lebih kompak. Siap? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Yang semangat salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah kalau kita capek, kalau kita leles, kalau kita capek, kalau kita leles, kalau kita capek, kalau kita leles, biasanya apa nih Bu? Biasanya kalau malam-malam gini enaknya susu. Iya, apalagi es kelapa. Es kelapa. Ini mah cai apa ini? Yo, ini mah namanya air murah. Ini murni, semuanya juga murni. Alhamdulillah Pak Ustaz, boleh diminum dulu? Iya, biar itu. Iya. Ini biar nggak malu, bareng-bareng aja minum. Oh iya. Saya biasanya juga kalau minum, kalau diliatin semuanya ya malu. Kayaknya merem dulu deh, merem dulu. Alhamdulillah. Lanjut Bu, lanjut. Masih kuat sejam, masih kuat 2 jam, masih kuat 3 jam. Berapa balik yang meninggal di sini Us? Lama-lama tuh. Bu, nih hikmah kita hadir di pengajian, hadir di majelis ilmu. Ibu-ibu harus baik sama suami, suami harus baik sama istri. Nih kata Nabi Bu, ciri-ciri istri yang solehah itu, kata Nabi, mantasaro ida nadorta, dipandang suami pandai menghibur hati, baik itu ucapan maupun pakaian. Ini mohon maaf Pak Ustadz, ibu-ibu di zaman sekarang, ibu-ibu yang di Amerika, nggak tahu yang di Hegar Asri mana. Biasanya ibu-ibu Pak paling rajin datang ke pengajian, betul. Mulut dan hadir muharaman, rajaban hadir, istighosahan hadir. Tapi mohon maaf, ini ibu-ibu masih berani plotot-plotot sama suami Ustaz.
Itu kayaknya kalau ngaji enggak deket sama ustadz, enggak deket sama kiai, enggak deket sama mobile. Nih po, bu, kalau kita pengen dapat ganjaran gede, kata guru saya, ganjaran emas 24 karat, harus deket sama nih ya tuh yang di ujung itu ganjarannya 5 karat. Yang di rumah apalagi sekarat meren. Ada yang di rumah di sini ada? Mana? Oh, gak ada di sini mah kompak. Alhamdulillah. Makanya hikmah nih kita hadir ke pengajian ini bakal cepet kena bakal duit doa. Astagfirullahaladzim, bakal cepet kalau udah banyak doa pantere berkah. Spanjul berkah datang ke pengaji. Makanya yuk nih ajak tetangga kita, saudara kita datang ke majlis ilmu. Kalau ada saudara kita yang jarang ke majlis ilmu, susah diajak pengajian, kudu dicek cekelan panjul, cekek atau banjur pai. Cekelan tuntun ke pengajian, hadir ke majlis ilmu. Itu ajak ke pengajian, bapak-bapak ngaji, ibu-ibu pemuda ngaji, pemudi ngaji, yang punya utang ngaji, bayar. Jangan ngaji doang, kudu ngaji doang mah gak bakal lunas Pak Ustadz utangnya. Makanya alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, kita bisa hadir ke majlis ilmu, bisa datang ke majlis ilmu nih Pak. Bukan hanya datang doang, bukan hanya duduk doang, tapi kita juga dengerin apa yang guru kita sampaikan. Kita nih Mas Dirman, Mas Dirman baru mau ngelengkahin kaki kita doang buat datang ke majlis ilmu, ini dosa-dosa kita udah rontok. Woi Pak, di ujung rontok. Apa yang rontok? Dosa-dosa kita. Makanya kalau kita pengen sering-sering rontok tuh dosa, sering-sering datang ke majlis insya Allah. Datang ke majlis ilmu, hadir ke majlis ilmu. Nah, kembali ke lab. Ini kayaknya banyak fans tukul ini. Kembali lagi bahwasannya seorang suami harus saling menyayangi istrinya. Begitupun istri harus menyayangi suami. Suami istri harus saling menyayangi. Ini Bu, saya mau nanya Bu. Bu, Ibu suka senyum enggak sama suaminya? Suka kembar kalau suami punya duit. Tahu banget saya Pak Ustadz. Girang suami kagak punya duit manyur, bibirnya kayak bibir asepan Pak. Apalagi punya anak pengen jajan, mama pengen jajan, mama pengen jajan. Punya suami nanti semplak nincak semplak, kerjaannya mancing, wajar mancing ya tapi gusti. Kalau nggak mancing tidur sare, kan usah mancing jadi ayah. Orang yang nggak pernah mancing, orang yang mancing nggak pernah maju. Rampun nih mancing lain. Kan kalau seandainya seperti itulah kita umpamanya seorang istri kan pusing, betul Bu? Punya suami mancing baik. Apa kata istrinya? Apa tuh coba? Kan kalau hati istri kan lemas, betul? Lemes betul nggak Bu? Betul, lemes hati suami istri. Kan kata istrinya, wayana kangkung deui, wayana terasi deui, wayana bapa sia teu digawe, gawena teh sare wae, isuk berang eta beuting salaki euceuk lain. Alhamdulillah. Makanya nih kita seorang bapak, seorang suami, seorang istri harus saling menyayangi, harus saling mencinta seperti keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita salawatan lagi siap kompak? Kompak ya. Sebelum kita turun kita salawatan bareng-bareng dulu, siap? Sekarang udah jam 11 lewat tuh ya.
jam 10 lah jam 11. Kalau lebih mah itu hitungannya libur. Lembur ya. Bagus. Yuk kita bersolawat bareng. Siap hadroh siap? Siap. Haduh lah tidur aja nih Bu. Haduh kayaknya banyak yang jomblo Bu. Kayaknya pengen udah cepat-cepat nikah. Ada di sini banyak anak yang punya perawan ada Bu. Nih Bu, jangan takut sama anak hadroh. Hadroh aja dipukul, apalagi yang ngeganggu anak ibu. Senggol dong. Makanya yuk kita sholawatan bareng-bareng biar dapat syafaat Rasulullah, biar dapat cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya gitu ya? Iya, soalnya gitu.
ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah. 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 Dhaharadinul ayyam biduhuri Nabi Ahmad. Dhaharadinul ayyam biduhuri Nabi Ahmad. Ya Hanana Berikan fadl min Allah. Ya Hanana, ya Hanana. Coba sekarang mah pas ngucapin Allah, tangan kita ke atas sambil telunjuk. Coba Allah. Yang kompak semuanya Allah, Allah. Yang kompak semuanya Allah, Allah. Nah, pasti hanana kita melambaikan tangan bahwa salawat ini menceritakan kita sangat beruntung menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas ngucapin tangan kita ke atas sambil telunjuk, pasti hanana kita melambaikan tangan. Awas kalau nggak ngetelunjuk berarti keteknya bau tuh. Siap? Zalikal fadlu min Allah.
sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan mendapatkan kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada amalan yang paling diunggulkan, tidak ada amalan yang paling istimewa di akhir zaman ini kecuali kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kita mah ya tadi teh cuma stand up komedi. Kalau yang serius-serius entar sama guru-guru kita ya. Kita mah cuma stand up komedi, cuman mudah-mudahan kedatangan kita semua menjadikan kita semua bahagia, kesenangan kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan setelah acara ini rezeki kita semakin berkah. Amin. Syukur-syukur barokah. Amin. Bisa pergi ke Mekah. Amin. Sa'idu Sofa wal Marwah. Amin. Binti Mina Musdalifah. Amin. Bisa jalan-jalan ke Jeddah. Amin. Ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Bisa pulang lagi ke rumah. Amin. Bisa beli sawah. Amin. Bisa beli rumah megah. Amin. Punya istri cantik solehah. Amin. Namanya Siti Maimunah. Amin. Insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma ya Rabbal alamin. Itu saja yang dapat kita berdoa sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan dari saya. Ya. Ditutup sama pantun AA Rizky mantannya orang kasih. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.